Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isyana Putri Indriana dengan NIM 2315111078 dari kelas 2C D3 Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi yang telah saya buat dan modifikasi mengenai Open Data Jabar App, di mana saya mengambil tema mengenai jumlah puskesmas berdasarkan kabupaten atau kota yang berada di Jawa Barat. Langsung saja saya akan menjelaskan mengenai aplikasi dan saya akan mendemokan aplikasi yang telah saya buat. Au, au, au. Setelah dijalankan, maka saat aplikasi pertama kali dibuka, saat sudah di-download, akan menampilkan onboarding screen yang berisi logo Open Data Jabar dan juga tulisan Welcome to Open Data Jabar App. Untuk halaman onboarding ini sendiri hanya muncul pertama kali saat aplikasi telah di-download atau pertama kali dibuka saja. Selanjutnya, untuk kedua kalinya membuka aplikasi, maka tidak akan muncul untuk halaman onboarding ini. Untuk pengaturan onboarding ini berada pada halaman onboarding screen untuk mengatur tampilan dan juga onboarding preference. Selanjutnya, jika ingin melanjutkan ke halaman selanjutnya, maka memilih Get Start. Maka akan dialihkan ke halaman home yang berisi untuk info mengenai data puskesmas. Untuk pertama kali dibuka, maka memerlukan waktu untuk meload data. Di sini, di bagian halaman home terdapat informasi mengenai data puskesmas, mengenai infografis dari data puskesmas berdasarkan data yang berada pada Open Data Jabar App. Yang terdapat total data yang berisi 50 data, rata-rata total yang berisi 40,50 dan top 5 total per kabupaten atau kota jumlah puskesmas yang berada di Jawa Barat. Yang tertinggi berada pada Kabupaten Bogor, terdapat 202 puskesmas dan terendah berada pada Kabupaten Cirebon yang terdapat 114 puskesmas. Untuk bagian home ini sendiri berada di pengaturan home screen untuk mengatur tampilannya sehingga bisa menampilkan data-data ini dan juga menampilkan grafiknya. Dan juga berada pada pengaturan home view model ini. Selanjutnya, beralih ke halaman search di mana kita bisa mencari kabupaten ataupun provinsi yang ingin kita ketahui jumlah dari puskesmas. Misalnya kota Cirebon. Maka di sini akan tampil dari kota Cirebon yang terdapat 22 unit dan juga kota Cirebon yang terdapat pada 22 unit di sini. Jika kita mengklik ini, maka akan dialihkan ke halaman edit data atau update data. Tapi untuk data yang diambil dari Open Data Jabar App menggunakan API, data ini masih belum bisa diupdate. Sementara untuk pengaturan dari search ini sendiri berada pada halaman search view model dan juga search screen untuk mengatur tampilannya, sehingga bisa menampilkan juga mengenai data-datanya di search. Selanjutnya untuk menginput data atau menambahkan data, kita bisa ke halaman add data yang mana kita bisa mengisi kode provinsi, nama provinsi, kode kabupaten, kode kota, nama kabupaten, totalnya misalkan 34 puskesmas. Dan juga tahunnya saya akan menginputkan 2020 dan submit data. Maka akan langsung dialihkan ke halaman list data di mana data yang telah diinputkan akan masuk ke halaman list data di sini sesuai dengan apa yang telah saya inputkan.
Untuk pengaturan add data ini sendiri berada pada data entry screen untuk mengatur tampilannya. Selanjutnya, untuk data yang diinputkan secara manual ini, secara sendiri oleh pengguna bisa diedit. Misalnya kita ingin mengedit total dari jumlah puskesmasnya menjadi 45. Kita update, dan di sini akan terlihat bahwa jumlah puskesmasnya berubah menjadi 45 yang telah kita modifikasi itu. Dan juga kita bisa delete atau menghapus data yang telah kita inputkan ini. Di sini otomatis data akan terhapus. Selain itu, list data selain menampilkan data yang diinputkan secara manual, list data juga menginputkan data yang diambil dari Open Data Jabar App menggunakan API yang telah disesuaikan, sehingga data-data yang berada pada Open Data Jabar App bisa tampil di sini. Dan saya mengambil 50 terlebih dahulu agar untuk load dari datanya tidak terlalu lama dan juga tidak terlalu berat. Di sini ada tahun 2017 dan ke bawah ini semakin kecil tahunnya. Dan juga kita bisa meload more, di mana untuk data yang pertama kali diambil adalah 50, dan jika di load more, maka datanya akan lebih banyak tampilnya. Menjadi 100 data dan banyak lagi. Untuk pengaturan dari list data sendiri, ini ada data list screen untuk tampilannya. Dan juga untuk pengintegrasian API sendiri, saya membuat puskesmas data berisi data apa saja yang dibutuhkan untuk data puskesmas sehingga bisa tampil di sini. Dan juga saya membuat retro file client dan juga membuat open data API service untuk pengintegrasian API-nya. Dan juga mengintegrasikan dengan network module agar bisa terintegrasi dengan data Jabar Prof di sini. Selanjutnya, setelah list data, maka ke halaman profile, di mana di sini kita bisa mengedit profile, mengupload foto, mengubah nama, student ID, dan juga email. Lalu langsung bisa save. Maka foto akan tersimpan, begitupun dengan nama, ID, dan juga email. Jika kalau kita berpindah ke halaman lain pun, maka foto-foto di sini maka akan masih tetap tersimpan. Dan di sini juga karena tadi kita telah menload more untuk datanya, maka data di sini akan berjumlah menjadi 100 data untuk data puskesmas itu sendiri. Lalu jika saya keluar dari aplikasi pun, nah kan ini kedua kalinya membuka aplikasi, maka saat dibuka langsung menuju ke halaman home tanpa adanya halaman onboarding. Dan di sini juga untuk bagian profile masih tersimpan seperti pada saat pertama kali dibuka. Di sini juga data-data yang telah disambungkan menggunakan API untuk data puskesmas yang berada di kabupaten atau kota Jawa Barat yang berada di data Open Jabar Web. Mungkin sekian presentasi atau penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum